Baik Bapak Ibu, selamat sore. Pada hari ini, kita berkesempatan untuk mengikuti sebuah seminar yang dilakukan oleh Asosiasi Sistem Informasi Indonesia yang, beberapa waktu lalu sempat berjalan ya, pada tahun lalu khususnya, dan pada tahun ini kita memulai lagi, menurut rencana mohon maaf ada feedback ya, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ada feedback dari YouTube ya, karena saya buka ini, 2, aplikasi gitu ya. Jadi, sekali lagi kami, berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam webinar pada sore ini, berlangsung sekitar 90 menit. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui, rekan-rekan yang hadir, pada saat ini, yaitu kita kedatangan, Ibu Anggita ya, Dokter Anggita Cahyani dan, beliau akan menyampaikan tentang Behavior Information System Theory, sebuah overview ya Bapak Ibu ya. Kemudian acara pada hari ini akan dimoderasi oleh, Dr. Adam eee, Dr. Adam Malangkai, merupakan, Eksekutif Sekretari dari Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, Bapak Ibu. Nah, pada, kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal. Mmm, Sedikit informasi, Bu Anggita Cahyani juga merupakan Deputi Head of Department Psychology di Binus University. Tentunya, webinar pada hari ini bertujuan untuk memberikan overview ya Bapak Ibu, dari berbagai teori psikologi yang menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia khususnya tentunya Bapak Ibu ya, di dalam menggunakan teknologi ya dari sisi psikologi. Kemudian dengan acara ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang sistem informasi, serta mampu menerapkan, implementasi dari behavior information system theory tadi. Untuk Bapak Ibu yang, ingin mendapatkan informasi mengenai Asosiasi Sistem Informasi Indonesia atau ASII, dapat mengunjungi website asiindonesia.org ya. Untuk mempersingkat, waktu acara, saya serahkan kepada Ibu Dr. Adel Malangkai. Silakan Bu Adel. Ya, terima kasih Pak Erwin. Oke, selamat sore Bapak Ibu, para mahasiswa sekalian ya. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Ini webinar kami yang pertama di tahun 2023 ya. Rencana mengadakan webinar sekitar 8 webinar di tahun ini ya, mungkin juga bisa lebih. Oke, saya berterima kasih juga pada Bu Anggita karena memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenai Behavioral Information System Theory Overview. Oke, saya bacakan sedikit CV dari Bu Anggita. Jadi Bu Anggita ini adalah Bachelor of Psychology dari Gadjah Mada University Indonesia, kemudian Magister Psychology dari Gadjah Mada Indonesia juga, kemudian Erasmus Mundus Master Exchange Faculty of Behavioral and Social Science, University of Groningen, the Netherlands, dan beliau mendapatkan doktorat PhD ya dari Doctorate Program Faculty of Psychology Pajajaran University with the topic Eating in the Absence of Hunger. Seperti yang tadi Pak Erwin sudah katakan bahwa saat ini Bu Anggita jabat sebagai Deputy Head of Department Psychology Binus University. Oke, saya rasa
supaya kita tidak lagi, saya persilakan Bu Anggita untuk memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Edel, Pak Erwin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Nah, senang sekali ada suaranya. Mungkin boleh kasih reaction juga. Kalau di Zoom itu kan sepi ya, kita kayak ngomong sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mencet reaction, alangkah senangnya. Atau sekedar membuka mic. Baik, ya, terima kasih jempol-jempol dan lambaian tangannya. Bagaimana kabarnya? Semoga sore ini sehat ya, walaupun ini banyak yang lagi batuk, termasuk saya. Jadi suara saya agak kurang merdu, sedikit sumbang, mohon dimaafkan. Ini deg-degan banget sih, karena saya nggak nyangka akan banyak sebanyak ini pesertanya, itu satu. Yang kedua juga, apa namanya, saat menyiapkan materi saya tuh sempat pusing 7 keliling gitu. Karena ini apa ya, nanti pas nggak ya gitu dan sebagainya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sebentar saya buka dulu, izin share PPT saya yang sangat sederhana ini. Judulnya sangat keren ya, Behavioral Information System Theory of Review. Nah, ini agenda kita yang mau saya bahas di sore hari ini. Dan sebelumnya, ya, saya mau memperkenalkan diri, tapi tadi sudah diperkenalkan. Tapi sekali lagi, nama saya Anggita, Bapak Ibu. Saya dari jurusan psikologi. Motivasi saya mau ikut acara sore hari ini adalah saya ingin kenalan sih dengan lebih banyak Bapak Ibu dari informational system. Barangkali nanti ada yang bisa kita menjalin kerjasama atau sekedar diskusi seperti ini, karena saya rasa masing-masing dari kita punya apa ya, khasanah ilmu yang saya yakin kalau dipertukarkan, dikolaborasikan akan jadi sesuatu yang sangat menarik, sangat baik gitu ya, saling melengkapi seperti itu. Dan maaf, sebelum kita mulai lebih jauh nih, saya minta tolong ini nih Bapak Ibu, ada link, saya minta sebentar waktunya 5 menit barangkali. Mohon bantuan Bapak Ibu, ini saya kasih di chat juga ya. Untuk mengisi form ini, sebentar saja, apakah bisa dibuka linknya? Bisakah Bapak Ibu? Bisa Bu. Ya, nah mohon boleh diisi sekejap saja, sejenak ya, untuk apa ya? Jadi saya sharing deg-degannya gitu, bukan sharing deg-degan. Saya cuma pengen tahu sih sebenarnya ekspektasi dari Bapak Ibu mengikuti webinar sore hari ini tuh apa gitu. Seperti itu. Saya tunggu ya sekarang. Silahkan diisi linknya. Saya tutup dulu ininya. Saya mau cek. Silahkan sambil diisi. Kira-kira 2 menit lagi ya. Saya mau lihat. Oke. Sudah mengisi semuanya Bapak Ibu? 100 peserta dikurangi 4.
Kira-kira ada 90-an. Di Zoom juga ada 30-an peserta lagi, Bu. Oh iya, oke. Ya. Oke, baik. Ini saya sudah mendapatkan cukup Di banyak YouTube respon. maksud saya. Oh, di Di YouTube. YouTube. Oh, ya. Iya, sorry, salah. YouTube Oke. ada 30 sekian. Oke, baik, ini ada beberapa jawaban. Terima kasih, sudah ada 59 respon. Ya, oke. Ternyata macam-macam ya jawabannya. Sebentar saya share deh supaya terlihat. Menambah wawasan, loh, mendapatkan banyak ilmu, mendapat relasi, pengetahuan baru, memahami materi webinar. Oke. Menambah wawasan dan mendapat sertifikat. Wah, ya boleh. Lebih paham mengenai sistem informasi. Ngabuburit bareng orang IT. Dengan orang psikologi juga boleh ya. Soalnya saya jadi nggak termasuk ini nanti. Dapat menambah, oke, memahami asal-usul teori TAM, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, sudah ada 74 respon. Terima kasih atas respon Bapak Ibu sekalian. Yang jelas saya senang sekali diberi ekspektasinya dan ada sedikit kelegaan dari saya. Saya tidak ya apa namanya, tidak usah terlalu pusing gitu karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, tadi Bapak Ibu kenapa saya bertanya gitu ekspektasinya apa? Karena tadi yang seperti saya ceritakan, background saya adalah psikologi gitu. Pernah saya beberapa kali memang bekerja sama dengan kolega dari informational system, tapi itu pun saya tidak apa ya, tidak berdiri di sepatu dari kolega saya yang IS gitu. Jadi saya hanya ini loh kalau saya begini gitu tanpa memikirkan misalnya implikasi atau apa waktu itu gitu. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat tadi di apa namanya ya latar belakang saya yang di-share oleh Bu Adel di situ tertulis ya terakhir saya itu disertasinya adalah tentang eating in the absence of hunger, sesuatu yang berkaitan dengan perilaku tapi perilaku makan gitu. Jadi ya ini akan menjadi sesuatu yang menarik sore hari ini. Nah ini ini kalau orang psikologi itu kan paling pinter ngeles ya. Ini saya mau ngeles gitu. Kalau tadi Bapak Ibu punya ekspektasi, saya benar-benar berharap ekspektasi itu bisa terpenuhi. Tapi kalaupun tidak, ya demikianlah hidup ya. Kadang-kadang ekspektasinya nangis tuh cantik, tapi yang terjadi ekspektasinya nangis tuh ternyata nggak bisa secantik kalau di film-film gitu ya. Ya, that's life gitu kan. Tapi yang jelas sore ini kita senang-senang sama-sama kita. Semoga Bapak Ibu dapat ilmu mungkin baru, mungkin nggak baru atau ya refresh dan yang jelas ngabuburit bareng gitu ya. Ya, oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dulu nih dengan sesuatu yang sangat familiar pasti dengan Bapak Ibu ya. Tentang teori yang saya lihat tuh banyak banget ketika saya mencari referensi tentang teknologi acceptance models dari Davis ya. Ini saya yakin semuanya kayaknya udah di luar kepala dengan gambar model ini gitu. Nah, saya nggak akan menjelaskan ini sih, karena Bapak Ibu lebih familiar. Yang saya ingin bagikan adalah TAM ini, Davis ini kan mengambil model sebenarnya dari TRA, Theory of Reason Action, atau perilaku apa sih bahasa Indonesianya? Kadang saya bingung. Theory of Reason Action, TRA, dan juga TPB, atau Theory of Planned Behavior. TRA dan TPB sendiri itu sebenarnya adalah apa ya, perkembangan gitu ya. TRA itu sangat populer di awal tahun 70-an, kemudian karena dikritik gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca teorinya, jadi TRA itu di situ tidak ada apa namanya, faktor kontrol dari perilaku yang dimasukkan gitu, yang mana
kontrol itu kan sebenarnya salah satu pembentuk dari perilaku gitu. Nah, sehingga disempurnakan menjadi yang namanya Theory of Planned Behavior. Dan Theory of Planned Behavior inilah yang dipakai oleh Davis untuk membuat model ini, teknologi acceptance model, ya kan Bapak Ibu, di mana dia mencoba memprediksikan, memodelkan penggunaan dari penggunaan sistem ini yang dengan predisposisi dari intensi melalui ini persepsi atas kemudahan dan juga kebermanfaatan seperti itu ya. Nah, kalau saya melihat TAM ini kan sebenarnya merupakan adaptasi dari TPB yang sebelah kanan di sini. Yang menarik adalah di situ, bentar saya geser dulu. Di situ Davis dia hanya ini. Jadi kalau teori asli dari TPB, Bapak Ibu, ada 3 variabel yang memprediksikan perilaku, yakni attitude, subjective norm, dan juga perceived behavioral control. Nah, ketiganya itu bisa secara bersamaan memprediksi perilaku atau perceived behavioral control itu bisa bersama kedua variabel yang tadi atau langsung ke perilaku. Nah, di sore hari ini saya justru ingin membawa ini, kenapa? Karena di model yang dibuat Davis ini nih, justru dia menghilangkan salah satu variabel yang menurut saya cukup penting, yakni attitude. Gitu ya. Jadi di situ kan dia hanya persepsi atas kemudahan dipakai dan juga persepsi atas kebermanfaatan. Tapi untuk attitude sendiri justru dihilangkan. Gitu. Padahal ya ini dari perspektif orang psikologi ya, itu sesuatu yang sebenarnya penting juga. Dan kalau saya lihat lagi di berbagai aplikasi TAM dalam paper itu muncul lagi di banyak hal ya, jadi variabel lain. Padahal itu sebenarnya ujung-ujungnya asalnya adalah attitude. Sehingga pertama-tama sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berkenalan dengan si attitude ini. Nah, attitude itu apa sih gitu? Attitude mungkin kalau dalam bahasa awam, dalam bahasa Indonesia dulu deh, itu kan biasa dikenal sebagai sikap gitu ya. Nah, sikap ini memang luas sekali maknanya. Dan dalam common sense, sikap itu kita sering ya pakai misalnya jaga sikapmu yang baik gitu. Atau misalnya, masa kamu udah tua kok sikapnya kayak gitu. Ketika kita merujuk ke perilaku gitu. Padahal yang namanya sikap itu berbeda dengan perilaku. Sikap kalau di psikologi itu bukan perilaku itu sendiri, tapi baru predisposisi. Gitu. Jadi predisposisi untuk berpikir, merasa, ataupun berperilaku. Gitu ya, towards certain defined target, terhadap target tertentu. Gitu. Nah, ini bagaimana attitude itu didefinisikan gitu. Jadi sekali lagi sikap adalah predisposisi, yakni mengenai favorable and unfavorable terhadap sesuatu. Jadi tentang kita suka atau nggak suka. Dan itu targetnya bisa macam-macam, bisa objeknya itu bisa barang, bisa orang, bisa nilai, bisa sistem, bisa apapun itu. That's attitude ya. Jadi attitude bukan sikap yang kita sering bilang ya, sikapmu hei, misalnya ada orang duduk kakinya di atas, sikapmu dijaga dong. Bukan itu gitu. It's predisposition, it's evaluation towards something. Nah, ini mungkin tabel ini membantu menjelaskan bedanya antara beberapa istilah ya. Kalau mungkin di psikologi nampak bedanya, tapi bagi Bapak Ibu yang non psikologi barangkali apa sih gitu. Yang sering kali samar-samar hampir mirip-mirip ya. Ini di sini ada 2 contoh yang lain, yakni value dan juga moods. Di sini bisa lihat kalau dari time perspektif, value itu lebih ke apa sih yang benar gitu ya.
Kalau mood itu lebih ke right now, how I feel right now, dan attitude lebih ke past experience, makanya tadi jadi evaluasi towards something. Kemudian kalau dilihat dari dinamisnya gitu, value relatif stable, attitude itu stabil tapi somehow evolving, juga bisa dipengaruhi. Sementara kalau mood itu fluctuating ya. Barusan mungkin bete, sekarang dengar saya ngomong tambah bete, enggak, jadi senang misalnya. Dan juga fokusnya juga kalau value itu relatif general, sementara attitude itu dia spesifik. Jadi toward tadi specific target. Begitu pula mood yang juga general. Nah, ini kenapa sih ada attitude? Ini Pratkanis dan Turner, ini adalah dua orang tokoh psikologi sosial, begitu juga Cialdini dan Trost. Kenapa sih orang itu memiliki attitude gitu? Karena attitude help ya membantu diri kita ya, membantu diri kita untuk ada, untuk eksis, untuk bisa gitu. Karena pada dasarnya orang hidup itu keinginannya itu cuma dua, yakni satu ingin menjadi baik ya, dan dua ingin diterima oleh orang lain. Cuma dua itu. Hanya saja kadang keduanya itu bikin jadi masalah gitu. Misalnya karena saya ingin baik, ternyata saya melakukan dengan cara yang salah gitu. Atau karena saya ingin diterima orang lain, kemudian saya menggunakan ya cara-cara yang nggak benar misalnya seperti itu. Nah, yang pertama kenapa ada attitude ya, karena attitude membuat kita ya make sense terhadap lingkungan, dan kita bisa ya bisa efektif gitu ya, harus ngapain gitu. Misalnya kayak kalau saya nggak jelas, sikap saya kan jadinya ambigu gitu. Kalau misalnya saya jelas ini nggak suka misalnya, ya udah quit dari hal tersebut gitu. Kemudian itu juga membantu kita untuk apa ya, mendefinisikan ini loh, memperkuat identitas diri seseorang, dan juga maintain good relation. Itu kira-kira tiga kenapa harus punya attitude. Ini lebih jelas tentang attitude. Jadi attitude itu menurut Pratkanis dan Turner lagi-lagi itu adalah merupakan cognitive representation gitu. Di situ ada 3 komponen gitu. Jadi kalau kita ngomongin attitude itu adalah tentang sesuatu, tadi evaluation toward something. Di situ ada labelnya tentang apa sih gitu. Kemudian ada evaluative summary, apakah itu baik atau nggak baik gitu ya, suka atau nggak suka, dan juga knowledge structure supporting for the evaluative summary. Jadi ada ya apa ya, penjelasannya gitu ya. Kenapa kok nggak suka dan kenapa suka gitu. Nah, ini 3 asumsi, 3 asumsi dasar. Yang jelas attitude itu adalah konstruk yang hipotetis. Jadi kita nggak bisa lihat attitude kan. Misalnya saya Bapak Ibu nggak bisa bilang kalau saya ini orangnya lucu gitu kan. Yang bisa dilihat adalah ya konsekuensi dari sikap saya gitu. Tapi sikap saya sebenarnya gimana kan nggak ngerti gitu. Kemudian attitude ini dimensional construct tadi, range from very positive to very negative, dan juga nah ini yang ketiga, attitude are believed to be somewhat related to subsequent behavior. Attitude itu dipercaya dia itu berkorelasi, berhubungan, menyebabkan perilaku gitu, perilaku lanjutan. Misalnya, karena saya tidak suka X, maka saya akan menjauhi X, seperti itu. Walaupun the relationship itu unclear. Nah,
Itulah sebabnya kenapa attitude sebenarnya ada di yang namanya theory of planned behavior, teori perilaku terencana. Ketika kita mencoba memprediksikan perilaku, attitude adalah bagian dari itu. Walaupun dari banyak penelitian hasilnya itu tidak selalu relevan, bahwa memang dari attitude, misalnya attitude-nya tidak baik, orang lantas kemudian tidak akan menggunakan sesuatu. Atau sebaliknya, ketika attitude-nya positif, orang langsung akan mengikutinya. Banyak contohnya ya Bapak Ibu, yang contoh umum aja. Kita tahu merokok tidak baik, tapi berapa banyak yang di sini tetap merokok, ya kan? Jadi memang nggak selalu linear. Sehingga dari berbagai temuan yang yang beraneka gitu ya, Prakanis dan Dunner itu membuat beberapa suggestion jadi gimana caranya supaya attitude dan behavior itu bisa correspondence gitu ya, bisa selaras gitu. Ya, yang pertama adalah dengan membuat objek dari attitude itu didefinisikan dengan baik dan juga jelas, clear, gitu ya. Kemudian cara yang lain adalah dengan meningkatkan kekuatan attitude itu sendiri. Gitu. Kalau memang baik ya harus dibikin orang tuh suka gitu ya. Jadi sangat tinggi gitu. Biasanya attitude yang sangat kuat itu adalah dia akan sangat mudah muncul di pikiran gitu. Nggak usah pakai mikir. Misalnya kita tanya misalnya bagaimana sikapmu terhadap e-commerce? Apa e-commerce favoritmu gitu ya? Pasti yang entah itu yang terbaik atau terburuk dia akan cepat kita ingat kan dibanding yang enggak gitu. Kemudian cara yang lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan yang terkait dengan attitude tersebut gitu. Misalnya kita mau bentuk bahwa sebuah sistem adalah bagus. Perbanyak informasi tentang itu, kenapa kok baik, kenapa kok oke gitu ya. Dan juga yang keempat, nah ini yang juga sangat psikologis adalah ketika attitude tersebut sangat berkaitan dengan seseorang, related to someone. Ketika apapun itu sebenarnya kalau direlatekan dengan seseorang gitu kan, itu akan membuat korespondensi antara attitude dengan behavior itu menjadi lebih selaras gitu. Kalau cuma ngomongin merokok tidak baik untuk kesehatan, mungkin enggak didengar gitu. Tapi begitu, wah that's good for you, ingat keluarga ya kan, nanti direlatekan, maka biasanya korespondensi antara attitude dan behavior akan lebih meningkat. Nah, itu sebentar, ini kenapa? Ya, itu materi pertama saya, Bapak Ibu. Jadi saya hanya ingin menceritakan satu hal mengenai attitude ini, yang pada dasarnya adalah salah satu variabel yang membentuk dari theory of planned behavior, yang di situ tidak diungkap ya, tidak ada ya kalau di dalam modelnya teknologi acceptance models. Karena kenapa saya jelaskan ini gitu ya, karena saya pikir ini penting ya, ya karena saya pikir ini penting untuk dipahami gitu ya, karena kadangkala it's not about the system but it's about our attitude toward it gitu. Seperti itu. Oke, ini lanjut aja Bu Adel ya. Silakan Bu, silakan. Ya. Menarik nih. Ya, jadi itu saya lanjut. Nah, berikutnya setelah paparan yang ini, saya ini mikir banget nih Bapak Ibu menyiapkan presentasi ini tuh. Ya, saya mencoba untuk
apa ya kira-kira yang dari saya yang akan bermanfaat nih untuk Bapak Ibu dari ASII ini nih gitu. Lalu saya kebetulan dapat banyak paper, selain saya juga mencari mengenai informational system, dan ini salah satu paper yang saya baca nih dari Davis, Fred, Baguzzi, Warshall di tahun 98. Judulnya tuh User Acceptance of Computer Technology, A Comparison of Two Theoretical Models. Nah, di sini ada satu kata-kata yang menarik, dan inilah yang menjadi aha moment saya nih dalam menyiapkan materi sore hari ini. Di situ ada salah satu katanya tuh gini, understanding why people accept or reject computer has proven to be one of the most challenging issues in information system research. Jadi memahami kenapa sih orang itu mau menerima atau menolak itu kenapa sih gitu kan. Nah, lucunya adalah the same question happen to me in psychology as well gitu. Ya itulah yang jadi saya itu kan 10 tahun, hampir 10 tahun kuliah psikologi, ditambah 10 tahun lagi berkecimpung di dunia psikologi. Jadi 20 tahun saya bergulat dengan psikologi. Ya tujuannya untuk menjelaskan why gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih why terus. Termasuk menjelaskan diri saya sendiri, kadang saya bingung gitu. Nah, tapi kemudian dari sini saya jadi menemukan titik sebentar. Ya, tapi dari sini saya kemudian jadi dapat insight, yakni kebetulan nih Bapak Ibu, di perkuliahan saya itu ngajar mata kuliah Training and Development. Jadi di mata kuliah ini itu, kita belajar untuk mendesain sebuah pelatihan ya, pelatihan untuk manusia, tentu saja manusia dewasa. Nah, salah satu challenge dari pelatihan itu adalah bukan masalah desainnya gitu. Kalau masalah mendesain itu tuh menyenangkan gitu, karena kan ada kreativitas di situ ya nggak. Ya kita tinggal memanfaatkan ada teknologi apa, ada resource apa yang kita bisa pakai. Tapi yang lebih challenging sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa pelatihan ini tuh satu akan diikuti gitu kan, dua akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah itu yang challenging gitu. Artinya kita harus menyesuaikan dengan partisipan, dengan trainee gitu ya. Makanya ada satu tahapan kalau membangun training itu adalah need assessment. Nah, saya kok somehow berpikir ini kayaknya di SI juga kayak gitulah kalau mau bangun sistem. Iya nggak Bu Adel? Iya, pasti Bu. ya kan tahapannya seperti itu, dan challenge-nya adalah ini nanti gimana? Ini diterima nggak gitu kan? Bisa nggak diikutin? Bisa nggak manfaat gitu kan? Bisa nggak mencapai tujuan? Sama, the same question is. Nah, loh, saking semangatnya nih jadi nggak mau diganti slide-nya. Nah, sehingga dari situ saya jadi kepikir, oh kayaknya ada satu benang merah nih yang saya bisa sampaikan nih sore hari ini, yakni untuk bisa memahami itu, salah satu hal yang kita mesti pahami adalah tentang beberapa teori yang terkait dengan belajar dan juga motivasi. Gitu. Kenapa belajar? Karena proses belajar itu kan sebenarnya hampir sama dengan ketika kita mencoba sistem yang baru gitu ya. Kalau learning sendiri kan dideskripsikan sebagai perubahan yang relatif permanen dan bukan hasil dari pertumbuhan gitu ya, tapi hasil dari pengalaman gitu. Yang mana ini tuh akan mempengaruhi perilaku kita gitu. Nah, ini saya skip aja. Jadi ini kalau ini tentang learning outcome, apa sih yang dicapai dalam belajar. Sebentar saya skip. Nah di sini
ada beberapa teori yang tadi kita perlu ketahui nih terlebih dahulu supaya apa ya? Supaya kita bisa membangun, mendesain sesuatu itu bisa dengan lebih baik, menyesuaikan menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan mungkin paradigma apa juga yang kita pakai, menyesuaikan training yang mungkin akan dilibatkan gitu. Nah, ketika membicarakan teori belajar itu sebenarnya banyak yang juga beririsan atau bahkan sama dengan teori motivasi, yang mana dua-duanya tuh punya kesamaan, yakni bagaimana caranya tadi mengubah perilaku gitu kan. Nah, sehingga sore ini saya hadirkan nih beberapa teori learning and motivation theories, mudah-mudahan berguna gitu ya. Yang pertama ada yang namanya need theories. Jadi kalau ngomongin teori motivasi atau belajar itu ini tuh keluar nih. Need teori dan juga need teoris gitu. Ya, sebelah kanan ini yang seperti piramida, ini adalah teori dari Maslow. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan teori ini, atau mungkin pernah dengar ya. Saya yakin ini sering seliweran ya, di sana sini gitu. Ini adalah tentang kebutuhan-kebutuhan manusia gitu ya, yang dilihat kalau ini segitiga, itu jadi konon manusia itu akan terdorong untuk memenuhi kebutuhannya yang dilihat seperti segitiga terbalik, jadi dari bawah ke atas. Nah ini misalnya gini, ketika kebutuhan fisik itu terpenuhi, itu maka akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan di atasnya terus hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri. Nah, kebutuhan inilah yang membuat manusia untuk terus bergerak gitu ya, untuk terus berusaha gitu. Hanya saja memang banyak kritik untuk teori ini karena ya iya masa sih mau aktualisasi diri harus nunggu punya tabungan dulu, tenang, rumahnya aman, kapan aktualisasi diri, kapan berguna bagi nusa dan bangsa ya kan? Gitu. Tapi bagaimanapun teori Maslow ini cukup banyak cukup mudah untuk dipahami dan banyak juga dipakai. Artinya ya kalau kamu mau membuat orang melakukan sesuatu yang lebih besar, ya kamu penuhi dulu kebutuhan dasarnya kan, kira-kira pesannya seperti itu. Nah, kemudian dari teori kebutuhan yang lain ada teorinya McClelland gitu. Kalau menurut McClelland yang namanya manusia itu punya pada dasarnya punya 3 kebutuhan nih. Need for power, need for affiliation, dan juga need for achievement. Need for power adalah kebutuhan untuk influencing other gitu ya. Gitu untuk dia ngikut saya, manut saya, it's power gitu ya. Kemudian need for affiliation ya seperti namanya berafiliasi ya, membangun banyak relasi, berteman, punya banyak sekutu gitu ya. Dan terakhir adalah need for achievement gitu. Nah, orang-orang yang gemar belajar, mudah melakukan perubahan dalam belajar, biasanya orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi gitu. Dan untuk bagaimana mengakomodasi ini ya dengan cara menciptakan hal-hal yang jelas, terstruktur seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi ini dari need theories. Sehingga apa implikasinya kalau dalam belajar atau ketika kita memberikan atau mencoba mengubah perilaku, ya coba penuhi kebutuhannya sesuai dengan ini. Dia ada di mana sih gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya reinforcement theory. Kalau dari teori ini,
reinforcement teori ini adalah tentang bagaimana orang itu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya tergantung dari penguatan yang diberikan gitu ya. Di sini ada istilah yang perlu dikenali, yakni positive reinforcement. Ini adalah outcome yang diinginkan, tapi ada juga negative reinforcement. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa bisa jadi kita sama-sama menggunakan sesuatu itu tapi untuk tujuan yang berbeda gitu. Misalnya, saya mencoba sistem baru karena saya ingin dapat misalnya pengalaman baru sehingga nanti saya bisa dapat kesempatan lebih gitu ya. Itu yang disebut positive reinforcement. Tapi ada juga yang mencoba sesuatu yang baru, sistem baru misalnya semata-mata untuk menghindari negative reinforcement karena saya tuh males dapat pesan terus, suruh nyoba gitu atau diomelin terus sehingga ingin menghilangkan itu. Di sini juga ada yang namanya extinction dan juga punishment. Kalau extinction itu adalah ketika terjadi pengurangan dari hal yang tidak diinginkan. Kalau punishment itu mengambil sesuatu yang intensinya adalah untuk menurunkan perilaku. Jadi misalnya kalau kamu nggak makan, kamu nggak tak kasih uang saku. Gitu. Ini dari reinforcement teori. Jadi ini tergantung penguatan yang diberikan. Oke. Nah, berikutnya adalah social learning teori. Kalau menurut teori ini, Bapak Ibu, ini adalah teori dari Bandura ya. Penekanannya adalah bahwa orang itu belajar dari orang lain. Makanya namanya social learning. Yang diyakini kredibel, punya pemahaman gitu ya. Dari pihak lain. By observing others gitu. Nah, di sesi observasi ini ya kan, di sesi belajar, si pembelajar ini juga akan menyadari bahwa ada perilaku-perilaku yang ternyata wah oke lah gitu ya. Nah, perilaku-perilaku yang dikuatkan tadi itu akan cenderung diulang gitu dan akan cenderung untuk diadopsi oleh si observer. Nah, kalau menurut social learning teori ini, belajar sesuatu yang baru itu bisa dengan dua cara, yakni dengan cara langsung atau experiencing, mengalami, tapi bisa juga hanya vicarious learning atau sekedar mengamati atau melihat konsekuensinya. Oh, dia tuh karena dia nyoba ini dia jadi down terus, males gitu. Atau bisa memang mencoba sendiri gitu. Jadi nggak harus secara langsung. Oke. Nah, berikutnya, ini sebentar ini kenapa sih laptop saya ya? Nah, ini gambar prosesnya untuk bisa memodel perilaku seseorang. Pertama-tama harus ada atensi dulu, harus ada perhatian ke situ. Nggak bisa kita kasih sesuatu tiba-tiba dia harus mau, harus menggunakan tanpa ada atensi. Jadi atensi itu wajib. Kemudian dari ketika terjadi atensi, diharapkan terjadi retensi gitu, atau pengingatan, ya kan? Dari situ kemudian ada reproduksi dan diberikan penguatan hingga akhirnya terjadilah perilaku yang diinginkan.
Nah, ada sebuah istilah yang nggak kalah penting ketika kita bicara tentang social learning theory, yakni apa yang disebut sebagai self-efficacy. Ya, efikasi diri itu adalah seberapa yakin seseorang itu mampu untuk melakukan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa apa saja, gitu. Misalnya, seberapa yakin saya bisa mendelivery materi saya hari ini. Dan ajaibnya, self-efficacy ini sangat berperan terhadap keberhasilan, performance misalnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali ke teknologi acceptance model, ya kan, perceived behavior control seperti itu, ini kan sebenarnya mengandung yang namanya efikasi diri gitu. Walaupun mudah, ya kan, ini tuh gampang apa, tapi kalau seseorang nggak punya efikasi diri, ya nggak akan bisa gitu, gitu. Karena ini adalah person judgment mengenai dirinya, apakah dia bisa atau enggak gitu. Walaupun self efficacy ini belum tentu sama dengan the real situation-nya. Kadang saya merasa nggak bisa, padahal sebenarnya kalau dilihat dari capacity saya, dari background, ini bisa kok kamu gitu. Sehingga self efficacy ini ya memang bisa ditingkatkan menggunakan beberapa metode. Melalui verbal persuasion, ya kan, misalnya tadi bisa ya, atau dengan logical verification, ya kan, diberi verifikasi yang logis loh, kan kalau dilihat dari background-nya, ya ini harusnya bisa, ya dijelaskan secara logis. Atau dengan cara observation of others, tadi modeling, melihat orang lain. Sehingga kan sering ya kita dengar, kalau orang lain bisa, ya udah dia aja. Oh bukan, kalau orang lain bisa, berarti ya kita kemungkinan bisa, kan kita orang juga gitu. Atau melalui past accomplishment. Makanya kita sering juga diminta, coba lihat deh, waktu itu kan bisa ya kamu ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan self-efficacy ini. Oke, nah berikutnya adalah goal theories. Nah, kalau ini mungkin kayak kebayang ya, goal theory. Teori goal, teori goal. Ya, intinya adalah kalau dari teori goal theories ini, seseorang akan well motivated, akan akan termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika dia memiliki tujuan yang jelas. Ya kan? Misalnya, kenapa sih saya harus pakai ini gitu? Buat apa sih gitu? Tujuannya apa gitu? Karena apa? Karena tujuan goal itu kenapa penting? Karena goals itu tuh energizing, dia akan memberikan arahan, ya kan, memberikan tenaga gitu ya, menjaga atensi kita dan juga persistensi untuk terus mencoba gitu. Nah, menurut riset, goal yang bagus itu adalah goal yang spesifik but challenging. Jadi jangan yang terlalu mudah, tapi juga jangan susah banget. Tapi juga nggak general, yang spesifik. Gitu. Masih di goal theories, kalau terkait dengan learning, karena ini tadi saya cerita konteksnya di training and development ya Bapak Ibu. Orientasi goal itu ada dua ya, ada learning orientation dan juga performance orientation. Learning orientation itu adalah ketika orientasinya itu untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dari suatu tugas. Gitu. Sementara kalau performance itu fokusnya ya ke kinerja dan bagaimana dia membandingkan dengan orang lain. Nah, ketika kita ngomongin proses belajar, sebaiknya sih goals-nya ini diarahkan ke learning orientation ya.
Karena apa? Karena supaya ketika terjadi kegagalan saat mencoba, maka seseorang akan tetap termotivasi untuk mencoba hingga berhasil gitu. Ketika performance orientation kemungkinan ya kalau gagal ya udah gitu. Seperti itu. Makanya learning orientation ini atau disebut memunculkan effort gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemudian pernah dengar yang namanya growth mindset dan sebagainya, ini kan sebenarnya bagaimana seseorang minta untuk memiliki learning orientation ini. Supaya ya tadi kalaupun misalnya gagal, you just need to do again gitu kan. Alih-alih berhenti. Karena mungkin ada sesuatu yang masih perlu dibenahi gitu. Itu aja gitu. Nah ini gambarannya bagaimana sebuah goal itu bisa menjaga kinerja. Nah ini karena selain training and development, saya juga akan ngajarnya intinya di area-area industri and organizational psychology. Jadi kalau nggak buat memotivasi orang mau belajar, ya mau berkinerja yang baik. Nah ini dengan adanya goal yang spesifik itu akan menjaga tadi energize, atensi dan juga persistensi untuk mencapai performance tertentu. Ketika itu tercapai, terjadilah rasa puas dan ketika puas maka terjadi willingness to do it again gitu ya. Akhirnya dia menjadi moderator dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Dan kata kunci kalau dari goal setting theory adalah untuk menjaga performance goal specific and difficult, but not impossible. Gitu. Nah, ini kayaknya terakhir ya, kalau nggak salah. Terakhir ini adalah ekspektansi teori gitu. Jadi kalau dari ekspektansi teori ini, kalau kita ingin memprediksikan effort seseorang melakukan sesuatu, itu kita bisa lihat dari 3 faktor. Ini adalah teori dari Viktor Fromm namanya. Yakni faktor pertama adalah ekspektansi, instrumentality, dan valensi. Besaran effort yang akan diberikan itu adalah hasil perkalian dari E, I, dan V. Itu sehingga dari ketiganya itu kalau bisa tidak 0 ya nilainya. Karena kalau 0 dikali udah langsung nggak ada effort, gitu. Udah males. Nah, apa saja itu ekspektansi, instrumentality, dan valensi? Ekspektansi itu adalah seberapa percaya. Nah, lagi-lagi it's about mindset ya. Seberapa kita tuh percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak buat kita gitu, akan bisa menghasilkan, akan bisa ya menghasilkan sesuatu gitu ya. Akan kita kalau misalnya mencoba ini maka kita akan bisa gitu. Nah, instrumentality itu adalah seberapa besar kita percaya bahwa ketika kita bisa itu akan memberikan hasil sesuatu buat kita. Instrumentality dikali valensi. Valensi adalah nilai dari hasil itu. Jadi kalau saya percaya saya bisa melakukan ini dan saya kalau bisa melakukan ini maka saya akan dapat sertifikat misalnya. Dan sertifikat itu adalah sesuatu yang sangat penting buat saya. Oke, I'll do it gitu ya. Effort saya mungkin 100% seperti itu. Ini ekspektansi teori dan ini kalau buat orang SI kayaknya cocok banget soalnya bisa di matematis ya. Gitu. Nah, ini adalah ekspektansi teori. Sehingga ya apa yang harus kita lakukan untuk melihat effort yang nanti akan diberikan ya coba ditimbulkan 3 faktor ini gitu. Gitu ya. Jadi ini key learning-nya ya perilaku orang akan tergantung pada 3 hal.
their own capabilities, whether the course or action will lead to reward tadi, dan how valuable the reward. Oke. Nah, ini kok ada justice and citizenship theories. Nah, ini kalau ini saya cepat aja. Jadi ini tuh tentang equity theory karena apa ya? Orang itu akan bertindak juga, ini juga salah satu dasar seseorang bertindak adalah dengan mengukur, mempersepsi keadilan di sekitarnya, gitu kan. Pertama dia akan membandingkan outcome dengan input, atau bisa juga dengan membandingkan dengan orang lain, gitu. Ketika nggak sesuai input sama output, ya terjadi inequity. Kalau terjadi inequity, apa yang terjadi? Ya akan terjadi distress gitu. Kalau distress ya macam-macam, tergantung nih jenisnya apa gitu. Apakah inequity-nya itu karena overpay atau underpay? Karena mekanismenya bisa beda-beda. Yang jelas akan mempengaruhi bagaimana perilaku yang muncul. Ini kok nggak mau di next lagi. Nah ini apa sih bentuk-bentuknya, tapi saya lewatin aja. Nah ini yang terakhir, sorry. Yang terakhir adalah social determination theory, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sering mendengar yang namanya intrinsic dan juga extrinsic motivation ya. Ya nggak Bapak Ibu? Boleh saya dikasih reaction? Intrinsic motivasi internal, eksternal, intrinsik dan juga ya oke. Jempolnya boleh lagi, baru 2 ini dari sekian puluh. Ada yang tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Ya boleh, hati juga boleh deh, biar nggak ngantuk ini kan bentar lagi buka ini. Nah gitu dong. Ya, tuh makin banyak Bu. Ya, ya. Jadi self-determination theory ini berhubungan dengan intrinsic dan extrinsic motivation. Sebenarnya batas antara intrinsic dengan extrinsic motivation itu tuh kayaknya jelas, tapi sebenarnya kabur ya, gitu. Karena ya ini bisa dijelaskan dengan self-determination theory. Nah, kalau menurut SDT atau self-determination theory ini, ya orang itu akan memiliki keinginan yang tertinggi untuk do something, ya motivasinya itu akan paling tinggi, terdorong untuk melakukan sesuatunya itu akan maksimum ketika dia berada di motivasi intrinsiknya gitu. Yang motivasi yang memang ya berasal dari dirinya, yang memang I want it gitu kan, tanpa tapi gitu. Tapi however, karena tadi sebenarnya antara ekstrinsik dan intrinsik tuh ya nggak jelas-jelas juga kan pada prakteknya gitu. Banyak kan dari kita bilang, kamu kenapa ikut ini? Iya, aku tuh pengen aja belajar karena memang saya tuh ingin gitu. Tapi apakah benar itu really your intrinsic motivation gitu? Belum tentu juga gitu kan. Karena dan ya nggak masalah juga, toh tetap bergerak kan gitu. Nah, karena itu tadi sebenarnya bisa kok dikondisikan gitu, bagaimana supaya yang tadinya masih ekstrinsik menjadi intrinsik, yakni dengan cara ada beberapa cara meregulasi gitu ya, supaya bagaimana caranya supaya orang tuh mau gitu. Nah, di sini terlihat ya ada kotak ini, ada yang memang dia tuh amotivation. Kalau amotivation itu ya berarti ada di fase yang memang enggak gitu. Enggaknya tuh yang enggak jelas. Belum diregulasi aja gitu. Nah, ketika apa namanya? Orang belum tergerak itu bukan berarti ya sudah gitu, enggak. Justru kita bisa kondisikan, misalnya dengan cara ini nih, kita membentuk external regulation. Gimana caranya? Ya kita dengan cara reward misalnya. Kita kasih reward, kamu ikut ya, kamu coba ya, nanti kalau kamu coba saya
kasih kamu duit 100.000 gitu. Itu namanya external regulation. Tapi kan itu bukan intrinsik, tapi dia kan bergerak jadinya. And it's okay, it's a process gitu kan. Nah, ketika itu sudah external regulation terbentuk, bisa ditingkatkan menjadi introjected regulation gitu. Introjected regulation ya apa namanya? Seperti namanya, ya masih karena faktor eksternal, tapi di sini udah di embel-embeli dengan ego misalnya. Masa kemarin udah ikut, hari ini enggak, masa udah nyoba, gimana dong? Kalah nanti sama yang lain. Nah, ini udah mulai nih, walaupun masih eksternal juga, tapi somehow it work gitu kan, tetap menggerakkan. Nah, berikutnya lebih tinggi identified regulation. Kalau yang ini sudah mulai ya ada faktor dalam diri nih, ada identifikasi dalam diri itu yang oke, gitu kan. Ya cobalah ya gitu. Masa enggak gitu. Dan integrated. Nah, kalau udah integrated ini berarti udah ya udah bisa menyelaraskan dengan kebutuhan diri sendiri, udah mencoba mencari apa ya. Oh iya ding, kayaknya memang penting buat gue gitu. Ya udahlah, I'll do it gitu. Hingga akhirnya menjadi intrinsic regulation. Yang ujung-ujungnya itu satu level juga dengan intrinsic motivation gitu. Itu kalau dari self determination theory. Nah, ini apa namanya, tingkatan motivasi tertinggi ini bisa dicapai selama yang namanya psychological need itu dipenuhi. Psychological need itu apa? Ya tadi ada 3 hal, yakni adalah kebutuhan untuk apa namanya, memiliki sebentar kok saya lupa. Memiliki kebebasan gitu ya untuk memutuskan, kemudian kebutuhan bahwa sesuatu itu relate, ya kan? Relate itu ya dibutuhkan, membutuhkan, dan juga yang ketiga kebutuhan untuk bahwa saya tuh merasa kompeten gitu, bahwa saya bisa, saya mampu, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan psikologis hampir semua orang mungkin itu yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Sudah itu terakhir. Jadi to wrap up di sini saya kosong Bapak Ibu. Karena sejujurnya ya saya kembalikan nih. How do you think about my presentation? Apakah ada sesuatu yang kemudian Bapak Ibu tangkap, yang kemudian oh iya ya gitu, yang mungkin selama ini tidak terfikirkan kan, kalau teman-teman dari AIS itu kan biasanya sangat, kalau saya lihat papernya, paper TAM, paper TPB itu ada angka-angkanya, padahal kalau saya kayaknya nggak pernah ngangka-ngangkain deh. Ya ada sih kalau bikin analisis dari kuesioner gitu ya, dianalisis, tapi kayaknya nggak gini-gini amat, kayak matematis banget ini kalau lihat papernya SI langsung pusing, langsung cekut gitu. Nah, ini saya bawa another side gitu ya, yang semoga Bapak Ibu ya adalah sedikit nyantol gitu ya, ada manfaatnya. Kalaupun enggak, oh ya tadi ngabuburit bareng kita. Ya, saya kembalikan dulu ke Bu Adel. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Anggita. Presentasinya, materinya sangat menarik ya Bu ya. Mungkin kita kasih aplaus dulu ya buat Bu Anggita. Oke. Saya aplaus dulu. Oke. Ini karena nggak terlihat dari lewat Zoom begini kan kita kayak ngomong sendiri ya Bu ya. Belum di unmute kali Bu. Iya Oke. betul. Oke. Bapak Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan bisa via chat atau mau langsung bisa raise hand. Oke. Mungkin ada pertanyaan pertama kali Bu ya. Oh baik. Oke. Jadi kalau kita lihat ini kan Bu ya, teknologi gitu ya, terutama kita yang di bidang sistem informasi ya, ini kan berubah terus gitu ya.
perubahan teknologi itu berubah terus. Nah, menurut Bu Anggita nih, teori-teori psikologi yang tadi Ibu sudah paparkan, itu apakah masih relevan dengan keadaan yang saat ini? Gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya pikir relevan ya Bu. Jawabannya saya pikir ya, saya pikir selalu relevan ya, terutama ketika menjelaskan tadi. Sekarang itu kan kita dituntut untuk agile ya, semua orang untuk cepat gitu. Nah, satu-satunya kunci untuk orang bisa mengikuti perubahan-perubahan ini itu kan bagaimana kemampuan orang untuk beradaptasi. Nah, beradaptasi itu kan sebenarnya sama dengan belajar, gitu. Sehingga ya dengan memahami teori-teori tadi, prinsip-prinsip motivasi, ya kan, itu somehow akan membantu kita untuk gimana ya, menjembatani bagaimana nih antara situasi, kondisi yang terjadi, perubahan, dan misalnya ada sesuatu yang kita harus lakukan, ini harus gimana ya, how we bring the people toward it gitu, seperti itu. Nah, ada banyak teori tadi yang bisa dipakai, yang bisa diaplikasikan, mana nih yang paling pas gitu. Seperti itu. Tapi saya pikir sangat relevan dan sangat membantu ya. Gitu Bu. Ya Bu, terutama sekarang ini kan lagi rame nih, AI ini kan benar-benar sekarang udah semakin banyak nih ya, artificial intelligence gitu. Jadi kayaknya memang teori-teori ini masih relevan ya Bu ya. Iya, iya. Iya Bu, betul Bu. Ya. Saya mungkin ada pertanyaan lagi Bu. Bagaimana mengarahkan calon lulusan SI nanti di dunia kerja tidak sebatas profesi tapi bisa profesional atau profesionalisme? Dari Pak Imam Purwanto. Bagaimana supaya mengarahkan calon lulusan SI nanti di dunia kerja tidak sebatas profesi? Ya, mohon maaf ini di kantor jadi banyak yang lalu. Iya, sama Bu. Sebentar, bagaimana supaya lulusan SI nanti di dunia kerja tidak hanya sebatas profesi tapi bisa profesional atau profesionalisme. Wah, menarik nih. Pak Imam Purwanto, gimana ya caranya? Ya kalau kita mau ngomonginnya berbasis kerangka tadi, berbagai macam teori, saya pikir ya dengan cara bagaimana caranya membuat nanti profesinya SI ini sebagai sesuatu yang merupakan intrinsic motivation seseorang gitu ya. Jadi sesuatu yang memang ini yang dituju, yang diinginkan, sehingga ketika melakukan itu tuh nggak hanya sekedar profesi, tapi benar-benar profesional, akan menjaga integritas, akan bisa ya apapun yang terjadi, kebenaran tetap yang didukung gitu ya, dengan membangun ya tadi bagaimana supaya ini tuh menjadi someone intrinsic motivation. Lah caranya gimana ya? Ini mungkin bisa dibangun selama kuliah ya, karena ini bukan pekerjaan satu malam gitu. Kemudian juga tadi yang namanya manusia itu kan ada proses belajar sosial juga. Nah, misalnya kayak di ASII ini, Asosiasi Sistem Informatika Indonesia, ini kan wadah ya, kumpulan di mana satu sama orang lain bisa saling melihat, mengamati. Nah, ini media yang bagus untuk saling belajar satu sama lain gitu. Sehingga ya terutama Bapak Ibu, rekan-rekan yang memang sudah banyak pengalaman gitu ya, bisa menjadi role model yang baik. Seperti ini loh harusnya orang yang berprofesi di dunia SI itu kayak gini loh gitu. Dan dari situ saya yakin akan bisa menjadi menjembatani proses belajar sehingga calon lulusan SI nggak hanya melihat SI just as
it is gitu, tapi it's something more, bahwa ada kebermanfaatan yang lain yang bisa kita berikan dan sebagainya. Seperti itu sih kira-kira ya Pak Imam ya. Nanti kalau kurang nanti ditambah. Kapan-kapan maksudnya. Oke Bu, mungkin kita lanjut dari Pak Firmansyah ya Bu, terkait behavior theory. Boleh di-share nggak Bu terkait stimulus organism response hubungannya dengan TRA atau TPB? Stimulus organism response dan hubungannya dengan TRA atau TPB. Oke. Kalau stimulus organism respon itu tuh kan asumsinya adalah perilaku itu respons ya, R itu bergantung pada stimulus rangsangan dan juga berinteraksi dengan organisme ya. Itu kalau nggak salah teori stimulus organism response gitu. Bagaimana hubungannya dengan TPB? Saya nggak yakin dia berhubungan nggak ya. Hanya saja karena ini kayak kalau nggak salah ini dua paradigma yang agak berbeda walaupun kayaknya mirip-mirip gitu ya. Di SOR itu sangat behavioristik, sementara kalau TPB basisnya apa ya? Mungkin Pak Cap bisa bantu saya. Saya terima kasih. Saya pikir berbeda itu, jadi maksud teori yang basis dari Pavlov itu ya. Iya, agak beda sih. Jadi kalau si SOR itu sangat behavioristik ya, jadi bahwa respons seseorang ya akan bergantung pada stimulus yang diberikan dan juga organismenya seperti apa. Nah, kalau mau ngomongin itu lebih lanjut tuh nanti ada mazhab-mazhabnya sendiri tuh di psikologi Bapak Ibu. Jadi kapan-kapan deh kita omongin lagi. Cuman yang jelas ini saya mau cerita. Ini kalau ini ceritanya jadi agak curhat. Dulu saya pakai kerangka SOR ini untuk disertasi saya tapi dicoret gitu. Jadi ya sudah kita lupakan saja SOR ya. Karena ya ini tergantung sih, karena kebetulan waktu itu supervisor saya sangat kognitif ya. Jadi ya namanya manusia pasti ada proses kognisi walaupun stimulusnya jelas, tapi ya di organisme itu kan terjadi proses macam-macam gitu, sehingga itu yang harus diperhatikan juga gitu. Seperti itu ya Pak Firmansyah, Pak Cap, makasih. Terima kasih. Saya boleh izin ngomong ya, Bu silakan Bayap mau ini. Saya mau nyapa Prof Marat. Terima kasih udah hadir. Ibu Anggita kenal dengan Prof Marat? Prof Marat, aduh. Dari Unpad. Dari Unpad. Ya, wah, kayaknya senior. Saya pas masuk saya tidak bertemu nih. Halo Prof. Aduh jadi deg-degan ada Prof. Itu yang angkat tangan. Oh yang angkat ya. Halo Prof ya. Saya muridnya Prof Willis. Masih mute Bu Marat. Saya udah minta unmute rupanya. Oh iya. Oke. Ya. Ya. Tapi itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Marat, Prof Marat. Prof Marat udah. Selamat sore Prof Marat. Selamat sore. Luar biasa. Saya jadi deg-degan. Untung taunya terakhir ya. Jadinya udah tenang ya. Terima kasih Prof udah bergabung dengan webinar kami Prof. Belum, ini baru mau dengerin dulu. Nanti kan ada lagi ya berikutnya. Iya. Besok ada dengan Pak Yap gitu. Ya, besok saya ingin juga. Malah teori-teorinya lebih dibahas lagi. Kalau dari Bu Anggita hari ini, Bu Dr. Anggita, jadi secara dari psikologi, tapi Pak Yap kebetulan juga orang sistem informasi, tapi juga belajar psikologi gitu Pak Yap ya? Iya. Iya, tapi saya besok ceritanya lebih banyak pengalaman research yang didikti bertahun. Oh iya. Jadi pakai teori TAM dan sebagainya. Nah, baik, itu kebetulan. saja.
Makasih Pak ya. Kebetulan ada yang nanya, bisa nggak diangkat sebagai topik? Nah, mesti ikut yang besok berarti Pak. Iya nih, Udah, harus sampai ikut. ke MFTAU ada. Oh Wah, ya, luar sip biasa. kalau gitu. Oke, Ya, terima kasih Bu makasih Anggita. Pak ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Saya coba. Ini dari Pak Edi Juwono. Jadi Pak Edi melihat sebetulnya ada begitu banyak perilaku manusia, baik dari sisi psikologis dan sosiologis. Namun sepertinya ada proses simplifikasi untuk memahami mengapa sebuah teknologi dapat diterima. Pikir kerjasama lintas bidang seperti ini memang harus diperbanyak agar perspektif memandang sebuah permasalahan menjadi lebih komprehensif. Oh, ini ya masukan kali ya Bu yang kita. Jadi dengan begini kan kita ada antar lintas bidang ilmu ya gitu. Betul, Bu. Ya. Ini Bu, satu nih dari Pak Irawan ini. Apakah TAM dapat dijadikan alat untuk mengukur penerimaan pada aplikasi seperti di domain game edukasi, aplikasi multimedia? Sepertinya bisa ya Pak Cap ya, karena awal TAM itu ada, ini adalah untuk teknologinya tuh internet kalau nggak salah waktu itu. Jadi gimana nih penerimaan orang? Dan ya sekarang udah jadi macam-macam ya, ada sistem, ada ya, game. Nanti mungkin minggu depan ya Bu ya, apa kapan yang sesinya Pak? Oh besok. Besok. Supaya udah langsung besok, supaya langsung harus ikut nyambung lagi nih. Iya, ganti pesertanya. Jadi, ya bisa besok nanti coba saya bahas termasuk Ya. Hubungannya dengan adiksi game online. Betul, wah menarik banget. Pokoknya banyak jadinya nanti. Malah bagus. Jadi nggak tunggu lama, besok udah dibahas di webinar berikutnya. Ya, mudah-mudahan berguna. Ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya, Bu Anggita. Ya. Kami dari Asosiasi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Adel, Pak Erwin, Pak Cap, dan saya Bapak Ibu kembalikan dulu ke Pak Erwin ya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Anggita untuk sharingnya pada sore ini ya. Saya baru tahu ternyata teorinya banyak banget ya itu yang berhubungan dengan psikologi, lalu dengan TAM tadi, TRA-TPB, dan kebetulan itu juga TRA-TPB saya pakai tuh buat disertasi tuh. Jadi ketemu apa namanya Asjen ya, e-booknya gitu ya, e-booknya masih di scan. Tahun 70-an itu ya, tahun 70-an ya. Saya ada Pak kopiannya Pak. Kopiannya, iya. Jadi bingung juga saya baca waktu itu ya. Ini mungkin Bu Anggita bisa hari ini jelasin jadi lebih simpel gitu ya. Karena saya itu 35 ya. Kalau itu langsung bacanya banyak banget. Oke Bapak Ibu, kita ada sesi foto ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti ada link untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Boleh tolong Bapak Ibu kita open kameranya ya. Nanti yang di YouTube akan saya berikan linknya di chatnya YouTube Bapak Ibu ya. Kita akan lakukan foto bersama. Ini karena kita full ya Bapak Ibu ya, ada 100 nih. Kita memang batasin ya 100. Sisanya Bapak Ibu yang ini di YouTube. Tadi saya lihat di YouTube ada 60-an ya. Jadi hari ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Boleh saya ambil slide yang pertama di saya tentunya ya. Mungkin Bapak Ibu beda. Jadi senyumnya ditahan terus sampai saya selesai. Oke ya, ambil dulu. Nggak usah pakai 1, 2, 3 ya, biar lebih seru ya. Oke, saya ambil dulu satu kali. Saya taruh dulu di grupnya teman-teman ya. Terus kita ke slide yang kedua. Ada 4 kali Bapak Ibu, sabar ya. Jangan ditutup dulu kameranya, Bapak Ibu. Ini berubah lagi soalnya kalau ditutup. Ya. Ya, berikutnya. Oke, ketiga sekarang. Ini pada nggak buka kamera ya, pada malu-malu ini ya. Nanti nggak dapat ini. THR. Padahal THR nggak sih, bukan saya ya. Ya, kita ke slide terakhir Bapak Ibu. Ambil Bapak Ibu kalau yang sudah ini boleh
bantu juga isi attendance ya Bapak Ibu. Jadi tolong isi attendance yang sesuai dengan nama Bapak Ibu supaya nanti sertifikatnya itu benar ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan namanya. Jadi kami hanya membuat sertifikat sesuai dengan isian dari form kehadiran ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang ingin ada gelarnya, silakan ditulis dengan lengkap gelarnya. Jangan salah ketik ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga mengundang untuk acara besok di waktu yang sama. Jadi Bapak Ibu yang memang hari ini belum bergabung di dalam grup ASI boleh bergabung. Ada yang dikirimkan lewat WA oleh Ibu Adel ya. Kemudian akan saya sharing untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube ya. Mohon bersabar yang di YouTube ya. Karena saya kalau buka ini feedback nih Bapak Ibu. Jadi sebentar saya akan ke YouTube. Mungkin Bu Payap Cibeng ada ini sambutan atau apa ya, penutup ya Pak ya, bukan sambutan, penutup. Ya karena di belakang. Oke, baik, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Ibu Anggita yang telah bersedia hadir sebagai pembicara kunci untuk membuka seri seminar ASII tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih kembali dan betul-betul saya mendapatkan masukan baru dari Ibu Anggita. Biasanya saya tahu kalau dosen-dosen Fakultas Psikologi itu kalau menjelaskan tuh sampai detail dan jelas sekali. Jadi beda dengan saya ini yang praktisi, jadi pakai terus, tapi teorinya belakangnya seperti apa kadang-kadang tidak jelas juga. Dan mudah-mudahan seri seminar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, rekan juga mahasiswa S1, S2, barangkali juga ada yang S3. Mudah-mudahan sharing dari ASII ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya kembalikan ke Pak Erwin. Oke, baik, terima kasih Pak Yap. Bapak Ibu, jadi dengan demikian kita tuntaskan acara pada hari ini ya tepat pukul 5.30 ya Pak Ibu ya. Semoga bermanfaat, juga kita dapat saling berkenalan dan mungkin di waktu yang mendatang kita bisa melakukan banyak kerjasama ya Bapak Ibu dari ini teman-teman banyak ya dari luar kota ini saya lihat yang tadi juga ada yang bilang ada yang kehujanan ya di tempatnya salah tadi ya di grup itu ada yang infokan gitu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Besok kita juga bertemu lagi di acara yang berbeda tentunya topiknya, tapi masih di webinar ASI. Terima kasih Bu Anggita, Pak Yap, dan Bu Adel. Saya mohon izin Terima untuk kasih, Terima Bapak kasih Ibu. Pak Ibu. Terima kasih Pak Ada ya, Pak kasih. terima kasih. Pak Erwin, makasih. Pamit. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Terima Oke. kasih. Pamit Bu Adel. Iya, Pak makasih banyak Bu Erwin. Anggita. Pamit ya, Bu. ya Bu. Prof, terima kasih Prof. Sama. Ya. Saya Bapak, makasih.